warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumaila sami wa dzurriyyati wa tamasyyuna salihin jangan ketemu karabin. Husanillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Dimaski sumaila kulana sunnah sunnah. Husanillah ba'na wa umatina wa jadina wa jadina wa sallallahu masyayikhna husanillah mahatina asqiya malang. Alamidihi wa asandi wa alibat. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Insyaallah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikrahil muslimi ing dalem oleh maksa orang muslim al kafiro ing orang kafir alal islami ngatasi Islam. Ini kebalikan kemarin. Kalau kemarin tentang orang kafir memaksa orang Islam untuk mengikuti kekafiran. Jadi kemarin kita bicarakan kalau ada orang Islam kemudian dipaksa untuk menjadi kafir, maka ada 5 pendapat, 5 alternatif, yang 4 sahih, yang pendapat kelima dhaif. Oke, kemarin bisa dibaca yang kemarin. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana kalau ada orang Islam maksa wong kafir untuk masuk Islam? Jadi ada wong kafir dipaksa untuk masuk Islam. Lau akroha lamun maksa sapa al muslimu orang Islam kafiron ing orang kafir alal islami untuk masuk Islam panatoko kemudian ngucap sapa wong kafir tadi bisyahadata ini kelawan syahadat. Kalau ada orang Islam maksa wong kafir masuk Islam, kemudian ternyata orang kafir tadi sungguhan maca syahadat, maka di sini ada 2 dirinci. Fa in kana mongko lamun ana sapa al kafiru orang kafir iku harbian. Orang kafir harbi itu artinya orang yang memusuhi Islam. Jadi awalnya dia orang kafir dan kafirnya memusuhi Islam. Kemudian di dalam konteks tertentu dia dipaksa untuk masuk Islam. Kemudian maca syahadat beneran. Nah, kalau dia kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, sahha, mongko sah opo islamuhu islame kafir. Li'annahu kronos dune tadi, pemaksaan tadi yang menyuruh masuk Islam, itu ikrohun, yaitu pemaksaan bihakin dengan cara benar. Karena dia kafir kemudian diarahkan menjadi muslim, maka itu diarahkan menjadi benar. Karena itu Islamnya sah. Nah, itu kalau kafirnya harbi, kalau kafirnya memusuhi Islam. Nah, sekarang yang kedua, fa in kana mongko lamun ana sapa kafir iku dzimmiyan. Kafir dzimmi itu kafir yang tidak memusuhi Islam, kafir yang damai dengan Islam. Kalau di Indonesia kan kita mempunyai banyak penganut agama. Kita ada muslim, ada non-muslim. Non-muslim itu ada yang sudah beragama dengan agama masing-masing, ada yang agama dengan agama yang tradisional. Ketika ada non-muslim kemudian hidup damai dengan orang Islam, hidup seperti kita berdamai gini, maka kalau di dalam fikih itu dihukumi dengan kafir dzimmi, kafir yang hidup damai dengan Islam. Nah, di sini begini. Kalau ada orang Islam, kita biasanya gitu, kemudian memaksa orang non-muslim untuk masuk Islam. Jadi orang non-muslim dipaksa masuk Islam. Padahal orang non-muslim tadi itu damai hidupnya dengan Islam. Maka apa yang terjadi? Lam yasir, mongko tidak menjadi sapa kafir dzimmi musliman menjadi Islam. Kalau ada orang kafir dzimmi kok dipaksa jadi Islam, maka Islamnya nggak jadi, nggak sah. Karena prinsipnya kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sehingga kalau di situ ada, kita kayak kita gini di Indonesia, kita ada muslim, ada non-muslim, maka kalau kita tidak ada masalah dengan non-muslim, maka kita tidak boleh memaksakan mereka masuk Islam. Ketika kita memaksa mereka masuk Islam, maka nggak sah Islamnya. Karena prinsipnya tidak boleh memaksakan. Padahal
Kita tuh getol banget loh, sebagian kita itu, untuk menyasar non-muslim agar masuk Islam. Nah, kalau mengikuti sini, orang kecuali yang kafir harbi, tapi kalau kafir non-muslim kemudian hidup damai dengan Islam, yang kemudian disebut kafir dhimmi, lam yasir musliman, maka mereka ketika dipaksa jadi muslim, justru malah nggak sah Islamnya, nggak jadi. Karena Islamnya bukan karena kesadaran, tapi karena paksaan. Nah, ketika mereka dipaksa jadi muslim, justru malah nggak jadi Islamnya, nggak sah. Li'anna krana sedune kita iku alzamna, menetapkan sapa kita al-kafa yang cukup anhu saking mereka. Karena dengan hidup damai ketika non muslim hidup damai dengan Islam itu udah cukup. Sehingga tidak boleh memaksa mereka masuk Islam. Karena itu kalau kita berteman, kalau Anda berteman dengan teman-teman non muslim, nggak perlulah kita kemudian memaksa mereka ngojok-ngojoki. Oh Mbak, lebih Islam yuk, lebih enak loh. Justru itu malah nggak benar. Ya sudah, kita tunjukkan aja perilaku kita yang baik. Kalau mereka tertarik, mereka akan masuk Islam. Dulu Ustadz ketika ngajar di perguruan tinggi di Malang, di swasta, kita sering mengislamkan orang. Ada yang kemudian masuk Islam, malah kita ojo-ojoi. Ketika itu saya bilang begini, Mbak, sampean lapo masuk Islam? Cerita gini, tapi Islam aku gak mudah loh Mbak. Sampean sholat asalnya ibadahnya seminggu pisan. Islam itu loh, sedino ping 5. Gak kuat Mbak, gak mudah. Gak mudah untuk masuk Islam. Kita ceritani betapa beratnya jadi orang Islam. Kan gak, oh iya Mbak, bener. Enggak, kita gak mau gitu. Karena kita gak ingin kemudian mereka masuk Islamnya itu tidak serius dan tidak tulus. Malah kemudian kita bener tak zaman masuk Islam? Nggak enak loh, nggak mudah loh. Coba Anda bisa bayangkan asalnya ibadah seminggu sekali. Kemudian sekarang tidak hanya seminggu sekali, sehari 5 kali. Coba. Itu nggak mudah loh. Terus nanti belum yang lain-lain. Jek enek zakat, jek enek sedekah, jek poso ini saulan. Loh nggak mudah loh. Artinya jadi muslim itu nggak mudah. Sehingga kemudian kita sampaikan, ngapain harus masuk Islam? Kan udah cukup. Anda bisa lihat kalau kita lihat Allah yarham Gus Dur ketika beliau koncone banyak dari agama lain. Kan nggak pernah memaksa. Bahkan kalau ada orang Islam, asalnya ada tokoh muslim yang kemudian jadi tokoh agama lain. Oleh Gus Dur malah di kompor-kompor itu hebat sama di situ. Di situ kan langsung jadi tokoh. Kalau di Islam kan nggak akan jadi tokoh. Ada lagi kemarin masih ingat siapa namanya almarhum Jalaluddin Rahmat yang tokoh Syiah itu. Gus Dur Sunni, dia Syiah. Kemudian digoda nih, kenapa Gus Dur nggak pernah memaksa Jalaluddin Rahmat jadi Sunni? Loh, kalau Anda jadi Sunni di NU, Anda nggak akan jadi tokoh. Tapi kalau di situ kan Anda langsung jadi tokoh. Artinya kan kalau kita ngaji ini kan sama dengan yang diajarkan Mbah Nawawi. Kalau di sini, kalau ada orang non-muslim yang hidup sudah damai dengan Islam, dengan masyarakat Islam itu damai, justru tidak boleh dipaksa menjadi muslim. Ketika kita memaksa mereka jadi muslim, maka nggak sah Islamnya. Pemaksaannya nggak sah, Islamnya nggak sah. Karena di dalam ajaran kita, ketika mereka sudah memilih agama dia, ya udah cukup. Yang penting damai, hidup damai. Karena yang intinya kan hidup damainya. Kalau mereka kemudian penuh kesadaran masuk Islam karena kita bisa menunjukkan perilaku yang baik yang kemarin ditunjukkan dengan fastabiqul khairat itu, maka kita terima, tapi kita tidak boleh memaksa. Ini luar biasa loh. Kayak kita jarang begini. Karena selama ini kita kesannya harus didakwai, harus masuk Islam. Padahal justru ketika dhimmi lam yasir musliman, mereka nggak akan jadi muslim, nggak sah muslimnya. Karena alasannya adalah kita udah cukup hidup damai itu. Wa ikrohu, utai maksa non muslim tadi menjadi Islam, itu bighairu haqqin, itu jalan yang tidak benar. Memaksa mereka jadi muslim itu nggak benar.
Jadi karena itu kalau mereka ada masuk Islam, itu yo ini aja kesadaran, bukan paksaan. Itu loh yang diinginkan. Itu yang dua pendapat. Jadi dilihat, kalau dia harbi boleh, tapi kalau dia dhimmi, artinya kafir dhimmi itu kafir yang hidup damai dengan Islam, maka tidak boleh dipaksa. Biarkan aja mereka dengan agamanya, yang penting kita hidup damai. Itu sehingga ketika dipaksa justru pemaksaan itu tidak benar dan keislaman mereka tidak benar. Karena mereka Islamnya tidak tulus. Ini luar biasa. Wa fi qaulun dhaifun. Ada lagi pendapat yang dhaif, innahu yasiru musliman. Pendapat yang lain, gak popo memaksa orang dhimmi masuk Islam. Orang non muslim yang hidup damai dengan Islam itu dipaksa masuk Islam gak popo. Li'annahu krono tadi makso tadi iku amarohu perintahu ing non muslim bilhaq, karena ngejak Islam itu bener, itu dakwah. Tapi pendapat ini justru oleh Mbah Nawawi dikatakan qaulun dhaif, itu pendapat yang lemah. Yang kuat adalah tidak boleh memaksa. Coba kalau kita kemudian ngaji begini, kemudian kita bisa komitmen untuk melakukan, betapa kita akan menjadi hidup itu menjadi nyaman, tidak kemudian saling memaksa, memengaruhi, tapi kita menunjukkan prestasi masing-masing. Karena itu fastabiqul khairat tadi kita berlomba, berkompetisi tadi, kita menunjukkan, itu loh kalau saya santri, ini loh perilaku kita. Kan gitu toh, kalau saya muslim, ini loh perilaku kita. Sehingga kemudian orang itu kan, kalau Anda dagang, melihat, barang dagangan, kita promosi itu kan nggak perlu menjelekan dagangan orang lain, tapi kita mempromosikan kualitas barang kita masing-masing. Sehingga kan orang akan melihat mana toh sebetulnya yang lebih baik. Yang perlu kita tunjukkan adalah perilaku kita. Itu yang penting. Ada kata-kata yang bagus yang siapa itu? Pegulat ya? Pegulat apa? Yang dari Rusia itu. Pegulat apa? Yang kemarin habis menang. Habib ya. Ada kata-kata yang bagus yang cukup viral kemarin ketika dia mengatakan orang non-Islam, orang di luar Islam itu tidak pernah membaca Al-Quran. Mereka tidak pernah membaca hadis. Mereka tidak pernah belajar tentang Kanjeng Nabi. Kitalah yang mewakili perilaku Al-Quran dan kitalah yang harus mewakili perilaku Kanjeng Nabi. Karena non-Muslim melihat perilaku kita sebagai Muslim. Itu statement yang luar biasa. Sehingga perilaku kita lah yang harus kita perbaiki, perilaku kita lah yang harus kita jaga dengan baik. Orang akan menilai Muslim, Islam, ajaran Islam itu dari perilaku kita. Karena itu kalau kita belajar sosiologi, itu kan saya kira Anda yang sosial, kalau dalam ajaran sosiologi itu kan ada A sama dengan A aksen. A sama dengan aksen itu artinya perilaku dalam keberagamaan, perilaku umat beragama itu menunjukkan ajaran agamanya. Ketika seseorang penganut agama itu berbuat teror, maka kesimpulan secara sosiologis akan mengatakan bahwa ajaran agama orang itu teror. Karena itu ketika sebagian ada orang Islam melakukan teroris, maka orang-orang sosiolog di barat kan kemudian menyimpulkan Islam is teroris. Kenapa mereka menyimpulkan ajaran Islam itu teroris? Karena dilihat dari sebagian perilaku Muslim yang suka melakukan teror. Karena itu kan ajaran kita, mereka kan nggak tahu Al-Quran, mereka nggak tahu hadis, mereka nggak tahu ajaran kita. Kitalah yang harus menunjukkan ini loh ajaran kita. Jadi dakwah kita itu bukan memaksa, tapi menunjukkan prestasi. Kalau Anda lihat sekolah lah, kalau Anda masuk kampus, milih sekolah, itu kan kita akan melihat prestasi sekolah loh. Oh, sekolah ini punya prestasi ini. Maka kemudian kita tertarik. Kan mereka nggak perlu paksa kita. Ayo, sekolah di tempat saya gratis SPP. Kan nggak begitu. Kita akan melihat prestasinya apa toh?
tanpa harus banyak promosi, ketika mereka bisa menunjukkan prestasi yang besar, maka kita akan bangga dan senang masuk di sekolah itu. Kita akan jadi bangga sebagai alumni dan siswa di situ. Siapa yang nggak kenal Oxford? Siapa yang nggak tahu Harvard? Kenapa orang kemudian berlomba masuk ke mereka? Karena mereka punya prestasi. Mestinya begitu toh. Kita nggak perlu banyak hal, marilah kita tunjukkan prestasi kita sebagai Muslim, dan itulah dakwah kita. Karena itu di sini kemudian dikatakan tidak benar kalau kemudian kita memaksa kafir dhimmi, kafir yang damai dengan Islam untuk menjadi Muslim. Cara memaksa, jalan pemaksaan itu tidak benar, dan keislaman mereka juga tidak benar. Nah, ini statement yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Faslun. Nah, itu tadi kalau Muslim memaksa orang Muslim memaksa orang kafir. Kalau kemarin orang kafir memaksa orang Islam. Nah, sekarang kita lanjutkan faslun fi nutqil kafiri. Pasal tentang ucapannya orang kafir bisyahadataini, kelawan dua syahadat min ghairi ikrahin, kelan tanpa ada paksaan. Sekarang pasalnya adalah bagaimana kalau ada orang kafir maca syahadat tanpa ada paksaan. Jadi mereka dengan sukarela baca syahadat. Bagaimana sikap kita? Idza nataqo, nalikane ngucap sapa al kafiru orang kafir bisyahadata ini dengan dua syahadat. Bi ghairi ikrahin kelan tanpa dipaksa. Ada orang kafir maca syahadat masuk Islam tanpa paksaan. Di sini kemudian dirinci begini. Fa ing kana mongko lamun ana apa ucapan tadi ala sabil iku ala sabil hikayati ing atase jalan cerita. Jadi kita tidak mendengar sendiri. Misalnya kita di Malang, kemudian kita dengar ada tokoh. Sekarang kan ini toh moro-moro muncul berita tokoh ini masuk Islam. Kemarin siapa namanya? Tokoh di Inggris katanya masuk Islam. Atau yang baru-baru tokoh tertentu nyumbang berapa triliun. Ternyata hoax. Kadung disebar. Kita mendengar ada tokoh, kita tidak dengar sendiri, kita nggak tahu sendiri. Kita hanya mendengar bahwa si A itu masuk Islam. Hanya cerita, kita informasi saja. Bi'an kola, gambar yang ngucap sapa man, sami itu, saya mendengar Zaidan ing Zaid yakulu. Zaid, saya dengar loh, tokoh ini mengucapkan syahadat yakulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maka kalau kita hanya mendengar informasi saja bahwa si A itu masuk Islam dan kita tidak punya bukti, tidak punya informasi yang jelas, informasi itu benar atau tidak, hanya kita mendapatkan informasi di sosial media, lam yuhkam, mongko tidak dihukumi apa bi islami. Maka berarti kalau kita mendengar ada seorang tokoh masuk Islam dan kita tidak tahu sendiri atau tidak punya bukti, maka berarti informasi itu tidak bisa dijadikan pegangan. Karena itulah nggak layak untuk di-share. Kita kan kemarin dulu pernah ada lagu yang naik bulan itu siapa namanya? Neil Armstrong. Mendengar suara adzan di bulan. Sampai jadi lagu ramai itu. Anda sudah lahir belum lagu itu? Oh nggak tahu. Orang lahir ternyata. Dulu ada Nasi Daria. Ada lagu Neil Armstrong mendengar suara adzan di bulan. Itu kan tahun berapa? 80-an. Oh, Anda belum lahir. Ternyata Anda masih terlalu muda. Itu sampai viral jadi lagu coba. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh bangsawan di negara tertentu diinformasikan masuk Islam. Bahkan informasi itu bukan hanya masuk Islam, dia keturunan dari Kanjeng Nabi. Wih, luar biasa itu. Nah, kalau kita mendengar kayak begitu, informasi begitu, dan kita tidak punya bukti, tidak punya apapun informasi yang menguatkan, lam yuhkam bi islamihi, maka informasi itu tidak bisa dipercaya.
dan nggak perlu jadi keislaman dia itu kita nggak harus kita yakini, berarti informasinya hoax. Coba Mbah Nawawi sejak awal kalau ada begitu itu pasti hoax. Kalau bahasa kita kan gitu. Maka kalau kita tahu itu nggak benar, itu hoax, berarti tidak layak untuk di-share. Nggak usah seneng, kita kadung ngeruame, sumbangan miliatan, triliunan, ternyata nggak benar. Padahal kadung di-share, menjadi bahan olok-olok. Itu kan, coba kalau di sini. Lam yuhkam bi islamihi, berarti berita itu tidak valid. Fa'inna toko. Kalau berita itu mengatakan tiba-tiba ada seorang tokoh non muslim masuk Islam, tiba-tiba tanpa ada ajaan, maka kita memastikan, kata Mbah Nawawi, kalau tidak ada berita itu tidak ada yang menguatkan, tidak ada bukti, tidak ada saksi dan seterusnya, maka informasi keislamannya dianggap tidak valid. Oke, itu kalau bigori ikrohin, tidak dipaksa. Nah sekarang bagaimana kalau dia mengatakan itu setelah mendapatkan dakwah? Wa inna toko lamun ngucap sapa man bihima kelawan syahadat dua tadi, ba'da id'ai muslimin, setelah dia diajak menjadi muslim. Jadi tokoh itu didakwai, diceritakan tentang Islam, kemudian dia tertarik dan masuk Islam. Bi'an qala, gambar yang ngucap lau ke non muslim tadi sapa muslimun, kul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah didakwai, kemudian dia ternyata masuk Islam. Kul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah faqalaha, kemudian mengucap sapa non muslim tadi huma ing syahadatain soro, mongko dadi sapa man iku musliman. Kalau informasi itu mengatakan bahwa dia masuk Islam setelah ketemu tokoh ini, kemudian didakwai Islam, kemudian dia masuk Islam, maka berita itu dianggap valid. Karena dia masuk Islamnya ada pengantarnya, ada ajakannya, berarti ada sejarah panjang. Tapi kalau tiba-tiba ada orang masuk Islam, maka jangan percaya. Itu podo karo kita lah, mbah-mbah kita kan ngajari toh. Anda punya teman lama nggak ketemu, tiba-tiba datang baik banget. Nah, kalau ada orang kok tiba-tiba datang dengan wajah baik banget, maka layak untuk hati-hati. Kan begitu toh? Bukan curiga loh ya. Layak untuk hati-hati karena aneh banget. Orang pernah apik, moro-moro kok apik banget. Biasanya ada maunya. Kan begitu. Mbah-mbah kita kan ngajari gitu toh, orang Jawa. Kalau ada orang kok tiba-tiba baik, maka kita layak untuk hati-hati. Moro-moro Mbak sampean mapan tenan saiki Mbak. Kemarin Ustaz tuh tiba-tiba ada dulu mahasiswa Ustaz di Pasca. Salam lewat apa namanya? Messenger di Facebook. Cerita macam-macam, terus dia cerita kalau keluarganya berantakan, terus macam-macam. Geledak terakhir itu, Ustaz, punya uang sedikit enggak? Dia mau pinjam, besok minggu depan saya bayar. Kemudian Ustaz ngecek di Facebooknya itu sejak tahun 2016 terakhir dia keluar pasca, itu sudah nggak aktif. Kok tiba-tiba ngontak lewat messenger kemudian pinjam uang, bener tak? Kan gitu, moro-moro kok datang apik, jangan-jangan dibaca. Sekarang anak kemarin ada yang pas kita di rumah nawani barang. Assalamualaikum Ustaz. Dulu santri di Gading sekamar. Nawani barang-barang mobil macam-macam. Saya sekarang jadi panitia lelang macam-macam. Gini. Wong lelang mobil milik negara kok bisa. Terakhir dia kemudian kita curiga ketika dia mengatakan ini bisa dicicil tanpa bunga. Loh, wong lelang kok tanpa bunga dicicil gimana? Itu kan nggak mungkin. Akhirnya kita cari nih grup pondok nomor dia, ternyata benar HP-nya dibajak. Itu loh yang
kita hati-hati. Kalau ada tiba-tiba ngontak dan kok berbuat baik, kita perlu layak curiga. Juga curiga bahasanya, kita layak waspada. Bahasanya beda toh. Kan kita kemarin kan diajari menggunakan kalimat yang soft. Kita tidak curiga, hanya perlu waspada, perlu hati-hati. Loh, itu ajaran Jawa loh, arah jalan mbah-mbah kita. Nah, di sini juga gitu. Mbah Nawawi juga mengatakan, kalau ada informasi tanpa alasan babi bu, tanpa ada alasan apapun tiba-tiba seorang tokoh menyatakan masuk Islam, maka informasi itu dianggap tidak valid. Kok aneh tiba-tiba ada informasi masuk Islam? Nah, itu aneh. Karena itu Mbah Nawawi mengatakan lam yuhkam bi islami, maka dia tetap dianggap tidak Islam. Informasinya nggak valid. Kecuali kalau sebelumnya ada dakwah, ada pertemuan dengan tokoh-tokoh muslim, pertemuan dengan apa, kemudian dia tertarik masuk Islam. Maka kan berarti itu ada informasi, ada proses panjang. Itu sangat mungkin informasinya valid. Tapi kalau nggak ada apapun, kemudian tiba-tiba masuk Islam, jangan mudah percaya. Tiba-tiba datang api, patut waspada. Fakolah soro musliman, fa'in kolaha. Mongko lamun ngucap sapa man huma ing syahadat ibtidaan ing dalam permulaannya la hikayatan, bukan karena cerita, wala bi istidain, lan bukan karena diajak. Kalau kemudian kita tahu tanpa cerita, tanpa ini, kemudian kita tahu orang ini tiba-tiba masuk Islam, fal madhabu mongko utai madhab as-sahih al-masyhur, yang masyhur alladzi alaihi, kang berpegangan alih ing atase madhab as-sahih sapa jumhur ashabina, sebagian besar madhab Syafi'i, anahu iku yasiru, dadi sapa man iku musliman, muslim. Wakila layasiru, tetapi pendapat yang lain tidak tetap Islam, tidak menjadi Islam lihtimalil hikayati, krono ada unsur informatif saja. Jadi artinya sekali lagi kalau di sini dikatakan apapun informasi tentang tokoh yang masuk Islam, kalau dia hanya informasi yang tidak ada informasi sebelumnya melalui proses panjang, maka jangan mudah percaya. Karena nggak mudah untuk kemudian menjadi muslim. Jadi perlu dipastikan bahwa informasi itu benar. Kalau tidak, maka berarti kalau hanya itu kita dengar aja atau viral saja, jangan langsung percaya. Karena itu kita diajarkan untuk tidak mudah percaya pada informasi seperti itu, maka tidak layak untuk di-share. Maka harus dikonfirmasi dulu. Oke. Al-Fatihah.